Bab 536. Pesta Makan Malam 3. Untuk pertama kalinya, Golden Ye berbicara begitu sabar dengan seorang anak, bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa nada suaranya melunak dari waktu ke waktu. Jika paman adalah orang jahat, kamu tidak akan menyelamatkanku, itu mengapa aku percaya bahwa paman adalah orang baik. Golden Ye mengangkat alisnya dan tidak menjawab. Melihat dia tidak berbicara, Glenn bertanya setelah memikirkannya, "Paman, apakah dia di sini untuk pesta makan juga?" "Iya." Golden Ye memperdalam bibirnya dan mengangguk. "Oh, tapi kenapa paman memakai topeng? Hari ini bukan pesta dansa topeng." Bibir tipis Golden Ye terangkat sedikit, membangkitkan lengkungan yang bagus, dan dia bertanya dengan suara rendah, "Mengapa kamu tidak memberitahu paman dulu, mengapa kamu harus memakai topeng?" "Paman, kamu sangat licik, jelas aku bertanya padamu dulu." Golden Ye memandang pria kecil di depannya, berpikir bahwa dia sangat menarik dan sangat cerdas. Lagi pula ini anak siapa? Mengapa hanya sendirian? Di mana Momi yang kaya? Golden Ye ingin mengajukan pertanyaan, tetapi sepotong musik dimainkan di pesta. Glenn berseru, "Pesta akan segera dimulai." Golden Ye melirik jam dan bersenandung. Dia melihat pria kecil di depannya lagi. Tujuan datangnya ia ke pesta hari ini bukan untuk mengobrol dengan pria kecil di sini. Namun, sebelum dia bisa berbicara, lelaki kecil itu benar-benar berkata, "Paman, terima kasih telah membantuku hari ini. Aku akan membalas kebaikanmu, aku pergi dulu." Sebelum Golden Ye bisa bereaksi, pria kecil itu sudah melarikan diri, dan kemudian berhenti dan melambai padanya. Tangan-tangan kecil putih dan lembut itu melambai dengan penuh semangat. Melihat tempat di mana dia menghilang, Golden Ye berpikir, Tuan-tuan dan nyonya-nyonya dipersilakan untuk bergabung dalam pesta malam ini. Pembawa acara memberikan pidato di panggung, dan kemudian meminta Andri Han untuk berbicara. Ini adalah prosedur normal pesta. Sebelum Andri Han naik ke panggung, orang-orang yang datang ke pesta memberikan tepuk tangan. Setelah tepuk tangan meriah, Andri Han mulai menyampaikan pidato. Di belakang Ola saat ini, Audrey Han telah selesai berdandan, dan Dita berdiri di sampingnya, menatapnya dengan kagum. "Kupikir aku hanya akan melihatmu berpakaian begitu megah dalam kehidupan ini ketika kamu menikah. Aku tidak menyangka melihatmu sekarang, dan gaun ini mungkin sulit untuk ditandingi dalam hidup ini. Sangat indah." Meskipun karya itu tidak dirancang oleh Audrey Han sendiri, karya tersebut dibuat dengan pekerjaan yang rumit. Audrey Han tersenyum tak berdaya dan menatap gaun cantik di tubuhnya. Dia adalah seorang desainer, jadi dia akrab dengan ini. Gaun di badan semua dibuat dengan pekerjaan yang rumit, sangat berat dipakai karena bertatahkan banyak berlian dan sulam dua sisi. Tidak hanya itu, Andri Han juga meminta seseorang untuk menyiapkan mahkota berlian untuknya, yang cocok dengan gaunnya. Audrey Han merasa bahwa dia akan meragukan kehidupan. Ketika penata rias akhirnya mengulurkan mahkota, Audrey Han ingin pingsan. Karena dia biasanya hanya melihat orang lain memakainya di bawah panggung, tetapi tidak pernah menyangka bahwa dia akan memakainya suatu hari nanti, dan setelah memakainya, dia akan tampil di depan begitu banyak orang. Meskipun dia telah menerima identitasnya sebagai Audrey Han, dia sangat rendah hati selama 5 tahun terakhir, dan tidak pernah menggunakan identitasnya untuk mengumbar diri di luar. Masih sangat tidak terbiasa. Meskipun gaun ini sangat berat, itu membuat Audrey Han merasa bahwa ini bukan miliknya, tetapi dari mata orang lain, gaun ini tidak diragukan lagi sangat menakjubkan. "Ini sangat indah, mari kita ambil foto dan biarkan aku akan mempostingnya ke Moments." Gita mengeluarkan ponselnya, menyalakan kamera secara langsung, dan mengambil beberapa foto dengan Audrey Han, dan akhirnya mengambil beberapa foto Audrey Han sendirian. Pembawa acara berlari dan mengingatkannya dengan lembut, saat dia melihat mata Audrey Han bersinar dengan takjub. "Nona Audrey,
kamu sudah siap? Audrey Han meliriknya, menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, ya. Baiklah, biarkan aku membantumu naik ke panggung bersama. Bagaimanapun, itu adalah gaun yang berat. Pembawa acara ingin memegang tangannya. Audrey Han ingin menolak pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerahkannya, maaf merepotkanmu. Kata-kata di luar berlanjut. Awalnya, mata para tamu terfokus pada Audrey Han, tetapi tiba-tiba warna cerah terlihat dari sudut matanya. Setelah melihat ke atas, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan tatapan yang menakjubkan. Beberapa bahkan berseru langsung. Hal-hal seperti suasana dan emosi sangat mudah dikendalikan, selama seseorang memimpin, maka orang lain mudah digerakkan. Ketika Audrey Han mendengar suara napas, senyum menawan melintas di matanya, dan kemudian menatap mata semua orang. Audrey Han perlahan berjalan ke atas panggung dengan bantuan pembawa acara. Gaun dan berlian di tubuhnya membuatnya berkilau dalam cahaya, seolah-olah berjalan dari galaksi. Cahaya di tubuhnya terlalu berat untuk diabaikan. Temperamennya sebenarnya dingin, termasuk perasaan asmara antara alis dan matanya, tetapi ketika Audrey Han sedang berbelanja gaun, dia tiba-tiba ingin adiknya mengubah citranya, jadi dia mendiskusikan gaun itu dengan perancangnya. Awalnya perancangnya tidak setuju, mengatakan bahwa karya ini dirancang oleh dirinya sendiri dan hanya ingin menjualnya kepada seseorang yang ditakdirkan. Setelah Audrey Han bernegosiasi dengan pihak lain untuk waktu yang lama, perancang mengatakan bahwa dia harus memikirkannya lagi, dan kemudian dia mengirim email kepadanya untuk setuju. Sekarang melihat Audrey Han melangkah ke panggung mengenakan gaun ini, Audrey Han tiba-tiba merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah normal. Pada saat ini, sosok dirinya disembunyikan di antara kerumunan, dan topeng di wajahnya dihiasi dengan cahaya aneh, yang sebenarnya cocok dengan yang ada di tubuh Audrey Han di bawah terang cahaya. Dari saat Audrey Han muncul di atas panggung, tatapan Golden Ye menempel di tubuhnya, tidak bisa bergerak untuk sesaat. Pada saat yang sama, sepertinya ada sepasang tangan yang memegang jantungnya erat-erat. Detak jantungnya yang panik membuat napasnya sedikit lebih berat. Tak disangka, wanita yang dia suka begitu cantik saat ini. Tiba-tiba ada sedikit penyesalan. Telepon bergetar, Golden Ye mengambilnya dan meliriknya. Itu adalah panggilan WeChat dari seorang teman baik di Inggris. Dia menjawab dan menempelkannya di telinganya, matanya masih mengikuti sosok di atas panggung, tidak melihat ke arah lain selama setengah menit. Seseorang dengan bahasa Mandarin yang tidak lancar terdengar di telinganya. Bagaimana? Teman lamaku, aku telah melihat foto yang dikirim oleh asistennya, dia sangat cantik, apakah dia adalah orang yang kamu cintai? Karena dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Mandarin, maka pertanyaan orang asing itu juga sangat terus terang. Golden Ye memandang wanita yang berjalan ke tengah panggung, dan bibir tipis di bawah topeng bergerak ringan, ya. Selamat, orang yang kamu cintai sangat cantik, pantas untuk gaun yang aku rancang. Mengingat apa yang dia katakan kepadanya sebelumnya, bibir tipis Golden Ye berkedut lagi. Terima kasih, datanglah ke China, aku akan mengundangmu makan. Bersambung.